Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, semua dalam keadaan baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan bersama-sama, haleluya. Kita tahu sebagai manusia kita sadari kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Seperti tema bulan ini, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita tuh punya Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Sekalipun sekarang kami belum melihat pertolongan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus.
Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkanku. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kami. Biar iman kami boleh tetap percaya, kami punya Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, teruslah berjalan bersama dengan kami. Ketika kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, selalu akan ada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama di tempat ini. Kami percaya ketika pujian dinaikkan ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Bertatalah di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Boleh tepuk tangan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay. Haleluya. Bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Jason on bass.
Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita bersorak bersama-sama, haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersama-sama bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu pencuru, Yesus batu pencuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Say haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak bersama-sama, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Tepuk tangan sama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku
kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Come on, nyata. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita punya Tuhan Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta
mataku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, angkat suaramu dan katakan. Saya serahkan pada hambanya. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Tiba saatnya sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik, jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua bisa katakan? Amin. Kita tetap berdiri, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan beribawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja, orang-orang yang percaya, berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Yesus yang kedua, akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian,
untuk masuk ke kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Elohim. Ya, tema bulan ini kasih karunia dalam kelemahan. Dua Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dua Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, cepat masuk lagi ya, jangan di luar terus. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Tiba-tiba aku diangkat ke Firdaus. Langit ketiga itu Firdaus. Ya. Dan yang mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia atas orang itu. Aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri. Aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri. Apa itu duri? Nanti saya jelaskan. Di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Berapa kali? Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Doanya dijawab? Tidak. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Ya. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus dia menyampaikan penyataan Allah, penglihatan. Itu sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, dikatakan tadi, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, apa di luar tubuh aku tidak tahu. Aku diangkat kemana? Ke langit ketiga. Ya, kalau di musim itu langit ketujuh ya. Alkitab langit ketiga. Nah, langit pertama itu atmosfer. Ya, langit pertama itu atmosfer. Nah, iblis itu di sana. Iblis di situ. Betul enggak? Langit kedua, planet, bintang-bintang. Matahari dan sebagainya. Langit ketiga baru Firdaus. Apa itu Firdaus? Apa itu? Tempat penampungan sementara. Buat orang-orang yang mati di dalam Kristus. Begitu mati, masuk ke Firdaus. Masih ingat cerita tentang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus? Yesus, ingatlah kehendak-Ku, apabila engkau datang sebagai raja. Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Itu tempat yang menyenangkan. Jadi ada tingkat-tingkat kebahagiaan, ada tingkat-tingkat sengsara. Ya, tingkat kebahagiaan yang pertama apa? Firdaus. Tingkat kebahagiaan kedua apa? Surga. Tingkat kebahagiaan yang ketiga apa? Yerusalem yang baru. Luar biasa. Tingkat sengsara yang pertama apa? Neraka.
endingnya apa? Lautan api. Ya, kita harus hindari itu. Ya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menghindarkan diri dari lautan api. Ya, kalau orang tidak lolos dalam kebangkitan pada saat kedatangan Yesus, dia tidak akan lolos masuk ke Yerusalem yang baru. Luar biasa. Ya, kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus sambil memberikan kemurahan, pengampunan dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Ingat, seluruh kegiatan kehidupan Yesus dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia dalam kelemahan berarti bahwa justru pada saat kita merasa paling lemah dan tidak mampu, kuasa Tuhan dinyatakan dan disempurnakan serta yang memberikan kekuatan dan pertolongan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan. Jadi saya jelaskan kembali, tingkat pertama adalah atmosfer yang mengitari bumi. Kemungkinan besar itu tempatnya iblis. Ya, Anda bisa baca dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dan seterusnya. Tingkat kedua tempat bintang-bintang. Tata surya. Nah, tingkat ketiga disebut Firdaus. Anda mau ke Firdaus? Ya. Kalau kita percaya Yesus, kita mati, naik ke Firdaus, langit ketiga. Ya, dalam Lukas pasal 23 enggak ada di sana. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah kehendakku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya besok lusa, tahun depan, hari ini juga, hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Keselamatan itu bukan besok. Keselamatan bukan tahun depan. Keselamatan adalah hari ini. Amin. Orang Kristen tuh, orang itu harus cepat ambil keputusan. Saya beritakan Injil. Apakah Bapak, Ibu mau percaya pada Yesus? Depending dulu. Loh, kenapa? Kalau Bapak hari ini nggak mau terima Yesus, mati, binasa, saya bilang. Anda mau terima Yesus? Mikir dulu, saudara. Tapi orang yang ngerti, orang yang baik, oke, saya mau buka hati. Terima Yesus sebagai juru selamat. Kita langsung doakan. Betul gak? Keselamatan itu hari ini, katakan hari ini. Bukan lusa, tulat, tubin. Ya kan, lusa, tulat, tubin. Yang ke depan. Bukan tahun depan. Nanti aja kalau saya mau mati, saya mau panggil pendeta. Mual keburu. Ya. Tadi malam ada berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Siapa namanya? Toho Siregar. Sayang sekali. Bapak ini enggak pernah kebaktian. Tidak pernah ibadah. Ya. Waktu saya besuk berapa saat yang lalu, sayang sekali Bapak. Sekarang dalam keadaan sakit, sekarang dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Mau kapan lagi mau ibadah? Mau enggak ke gereja? Diam aja. Karena enggak bisa ngomong. Ya, makanya hidup itu adalah kesempatan. Amin? Ya itu. Wahyu 2:7, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Luar biasa. Kalau kita menang atas setan, kuasa kegelapan dan sebagainya, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Jadi kita di Yerusalem makan apa?
Bukan makan roti, makan buah. Buah apa? Buah kehidupan. Siapa di sini yang nggak suka makan buah? Ada? Pak, saya sukanya salak ngungkul. Saya nggak suka buah. Payah saya bilang. Ya, ada orang nggak suka buah, nggak suka sayur. Sukanya apa? Daging, nugget. Ya kan? Apalagi? Ya udah, omong sendiri. Perhatikan, barang siapa menangkan, ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Luar biasa. Jadi biasakan makan buah dari sekarang. Dan Anda tahu buah yang Allah sediakan nanti di Yerusalem yang baru, itu adalah buah yang luar biasa. Enak. Katakan enak. Mantep. Enak, mantep. Gratis lagi. Betul enggak? Nah, buah ini yang belum sempat dimakan oleh Adam dan Hawa pada saat dia di dalam Taman Eden. Taman Eden, bukan Taman Edan ya. Taman Eden. Betul enggak? Semua buah-buahan boleh dimakan, cuma satu yang enggak boleh. Buah apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau di Islam, buah kuldi. Buah kuldi itu mirip buah apel. Ya kan? Kuldi. Ya. Tapi ada satu buah lagi yang tidak sempat dimakan. Makanya Adam dan Hawa begitu jatuh dan besar diusir keluar dari taman Eden. Karena masih ada satu buah lagi yang tidak sempat dimakan oleh mereka. Buah apa itu? Buah kehidupan. Amin? Anda mau makan itu? Halo? Anda mau makan buah itu? Kok cicing main? Anda mau makan buah itu? Mau gitu, mau gitu. Ada mau makan buah itu? Nah gitu dong. Kita makan di sana nanti ya, rame-rame ya. Amin. Apa maksud dari kasih karunia dalam kelemahan? Yang pertama, melalui penglihatan yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk selalu bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia punya kelemahan. Tapi luar biasa, dengan penglihatan itu membuat dia jadi kuat. Itu nggak beda seperti Yusuf. Dan ngobrol sendiri. Seperti Yusuf, dia dapat mimpi. Tapi dia melewati satu perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Ya kan? Dimasukkan dalam sumur. Dijual. Jadi budak. Terus apa lagi? Difitnah. Dijeblosan penjara. Umur 17. Berapa tahun kemudian dia bebaskan? 13 tahun kemudian. Tapi dia dapat mimpi dan mimpi itu membuat Yusuf bertahan dalam penderitaan. Amin. Sama seperti Paulus. Kenapa dia bisa bertahan di dalam penderitaan? Karena penglihatan itu. Nah, perhatikan satu, aku harus bermegas sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari aku tahu seorang Kristen. Ini bicara tentang siapa? Dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau. Ini peristiwa 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang ini. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Saking luar biasanya, saking dahsyatnya. Sehingga Paulus tidak boleh mengungkapkan hal itu. Jadi jelas orang yang berada di Firdaus pasti dia senang. Amin. Kalau orang mati, dia punya keyakinan yang baik, pasti masuk ke Firdaus. Kalau tidak masuk ke
Hades. Kalau tidak masuk ke neraka. Neraka itu baru semifinal, saudara. Finalnya di mana? Lautan api. Betul nggak? Luar biasa. Melalui ketergantungan inilah kita menemukan kekuatan dan hikmat yang sejati, dan lewat penglihatan itu membuat Paulus tetap bertahan dalam penderitaan dan sengsara yang dia alami sehingga dia mampu untuk mengatasinya. Dia, kalau saudara baca daftar penderitaan Paulus, banyak sekali. Mungkin dia adalah rasul yang paling banyak penderitaan. Apa yang membuat dia bertahan? Karena penglihatan itu. Kita akan baca Roma 8 ayat 18. Ya, kita baca bersama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin kita sekarang menderita, mungkin kita sekarang tersiksa, kita sakit. Tapi penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Makin banyak kita menderita, makin besar kemuliaan akan kita terima dari Tuhan. Amin. Iya. Ada tingkat-tingkat kebahagiaan, ada tingkat-tingkat hukuman. Betul saudara. Di dalam bahasa Indonesia masa ini, semua penderitaan yang kita alami sekarang menurut pendapat saya tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa. Nah inilah yang membuat Paulus tetap bertahan di dalam penderitaan. Dia tetap bertahan biarpun dia mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia pandang Tuhan. Ya. Yang kedua, mengubah pergumulan menjadi pertumbuhan. Ya, dia bergumul. Ayat 8-9, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Apa artinya berseru? Berteriak. Berseru itu artinya berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya kita berteriak kepada Tuhan, ada kalanya kita menangis kepada Tuhan. Raja Yosafat pada saat dia dikepung oleh musuh, apa yang dia lakukan? Dia bukan persiapkan pasukan perangnya, tapi dia persiapkan apa? Paduan suara. Hebat ya. Mau perang, persiapkan paduan suara. Luar biasa. Jadi di Alkitab tuh banyak hal-hal yang spektakuler, yang di luar dugaan kita. Yang di luar pikiran kita. Seringkali apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, tidak masuk akal. Contoh Musa, waktu dia keluar dari tanah Mesir, diperhadapkan dengan laut Tobruk. Apa yang terjadi? Ke sana laut, ke belakang musuh, ke sana padang gurun, ke sana padang gurun. Pentok kan? Apa yang dia lakukan? Masih ada jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Allah akan katakan apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pukul itu. Terbelah enggak? Nah itu mujizat. Mujizat saudara. Laut terbelah. Ya, laut terbelah. Sehingga orang Israel beserta dengan binatang-binatang mereka bergerak masuk. Ya, seperti lorong, ada percikan-percikan di sebelah sini, percikan-percikan di sebelah sini. Kereta Firaun mengejar mereka. Panik gak? Panik pasti. Tapi luar biasa. Kejadian itu kapan saudara? Bukan siang hari, malam hari. Pada waktu gelap. Tuhan pimpin mereka dengan tiang awan kalau siang hari. Tuhan pimpin mereka dengan tiang api. Tiang api untuk menaungi mereka. Untuk menerangi mereka. Masuk semua. Begitu masuk sampai mentas keluar sana. Apa yang terjadi?
air laut ngumpul kembali. Konon ceritanya ada arkeolog, ilmuwan, sengaja dia nyelam di laut itu. Ditemukan kereta-kereta perang Fir'aun. Berarti benar apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, ya sekitar 6.000 tahun yang lalu, benar-benar terjadi. Jadi Allah itu luar biasa, amin. Allah itu gagah perkasa, amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perhatikan. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 3 kali aku berseru. Supaya utusan iblis. Apa sih utusan iblis? Ya, kesannya seperti doa Paulus tidak dijawab. Apa saudara? Apa maksud Tuhan di sini? Yaitu agar Paulus terus bergantung sepenuhnya kepada siapa? Tuhan. Anda sakit, gak sembuh-sembuh. Apa reaksimu? Halo? Apa reaksi Anda bila Anda berseru, berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab? Kira-kira apa reaksinya? Pak Budi? Berdoa terus ya, jangan bosan-bosan ya. Pak Jumaham? Berdoa. Pak Edward? Mengandalkan Tuhan. Pak Joko? Nggak tahu. Nggak tahu. Ucok, sehat. Tetap berdoa. Apa reaksi Anda bila doamu tidak? Yang pertama, membuat kita kecewa. Kuciwa. Kecewa nggak? Terus kita marah-marah sama Tuhan. Ya nggak ada di teksnya itu. Yang kedua, membuat kita putus asa. Tuhan mana Tuhan? Mana Tuhan itu? Katanya ada. Buktinya apa? Kan banyak orang kayak gitu ya. Terus yang ketiga, membuat kita jadi murtad. Dan meninggalkan Tuhan. Dulu ada satu anak muda. Dia punya nenek sakit. Kalau benar Tuhan itu ada, sembuhkan nenekku. Neneknya sembuh nggak? Sembuh nggak? Pai? Meot? Terus apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Kuciwa. Terus ninggalin Tuhan. Ada itu. Pindah gerbong. Ya udah, terserah itu mah. Pilihan itu mah. Kecewa dia. Ya, yang berikutnya apa? Mundur atau check out dari gereja. Emangnya gereja itu kayak hotel ya? Tidak, ini merupakan satu ujian buat kita. Jadi kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, terus berdoa sama Tuhan. Amin. Lambat atau cepat, pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi kenapa nih Paulus? 3 kali berseru, 3 kali berteriak sama Tuhan. Maksudnya apa? Supaya Paulus jadi contoh model buat kita semua. Supaya dia tetap bertahan. Amin. Tetap bersyukur karena di balik itu semua ada maksud dan rencana Tuhan yang baik buat kita. Ya. Berikutnya apa? Kalau doa kita ngejawab, marah-marah sama Tuhan. Ya itu gak perlu, karena ini merupakan ujian buat kita. Ngapain sih? Udahlah, gak usah gereja-gerejaan, nanawan cenah. Mana buktinya? Kan banyak orang kayak gitu. Atau hopeless, putus asa. Wajar orang putus asa. Saya waktu sakit, saya juga sempat putus asa. Ya, tapi anak, mantu, dorong saya. Buktinya apa? Sehat. Kalau saya cerita sama orang, saya pernah sakit, iya yang nggak kelihatan Bapak itu sakit. Memang iya. Tidak ada bekas-bekas. Betul nggak? Nggak ada saudara. Ya, tidur cukup. Makan cukup. Apa lagi? Terus berharap sama Tuhan. Ya, saya ceritakan pada seorang bapak muda.
papi itu sudah berapa bulan ini puasa, eat and fasting. Puasa, jadi makan terakhir jam berapa? Jam 7 jam. Udah nggak usah makan lagi. Terus sampai pagi. Ketemu lagi makan siang, jam 12. Dia ikutin omongan saya. Dia langsing, saudara. Ada mau sehat? Coba itu. Boleh nggak minum? Boleh, boleh minum. Bilang boleh ngopi? Boleh, kopi pahit. Sesekali. Saya pernah lakukan itu. Ya, luar biasa. Dan kebadan juga lain, saudara. Puasa. Kalau orang Jawa bilang puasa itu poso, itu artinya lain. Kalau poso itu artinya opo-opo kerso. Ya Pak ya, opo-opo kerso itu artinya apa? Apa-apa mau. Kan begitu. Yang ketiga, membuat Paulus apa? Rendah hati. Nah ini. Doanya enggak dijawab. Hidup dalam kelemahan. Tapi membuat Paulus tetap rendah hati. Jadi kesukaran, kesulitan yang terjadi atas hidup kita, itu akan membuat kita tetap rendah hati. Amin. Supaya kita tidak sombong atau somse. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan. Coba. Bentar ya. Tapi jawab Tuhan baru, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, apa? Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa itu duri? Duri itu kesakitan. Duri itu kesukaran. Ada pernah mengalami kesakitan? Siapa di sini yang gak pernah sakit? Pernah mengalami kesukaran? Sukar apa? Sukar cari duit. Sukar apa? Cari kerja. Sudah kerja, kontrak lagi. Selesai kontrak habis, udah aja. Pintar loh sekarang perusahaan dikontrak. Ya. Jadi kalau sudah setahun setengah berhenti. Gak dapat pesangon dia. Penderitaan itu duri. Penghinaan. Apalagi? Kelemahan fisik. Nah, diberi duri artinya apa? Untuk mencegah dia menjadi sombong atas penyataan-penyataan yang telah Paulus terima. Diberi duri supaya Paulus membuat dia semakin bergantung pada kasih karunia Allah. Nah itu, dikasih duri. Ya, duri itu semacam itu loh. Kalau kita sedang mengajukan bikin kerjaan apa, terus telusupan itu loh. Tahu nggak ketelusupan? Nah semacam itu. Waktu kita ketelusupan bambu atau kayu, enak nggak? Sakit kan? Biarpun kecil ya. Nah kayak gitu. Itu duri itu. Terasa. Kesukaran, kesulitan, penghinaan, penganiayaan, itu duri. Ya. Selama hidup kita pernah mengalami itu. Sakit udah pernah. Ya, apalagi? Diomongin orang. Pernah gak? Biasalah pendeta diomongin. Kalau gendut katanya gak pernah puasa. Kalau kurus, cacingan. Betul gak? Kalau pergian terus, kawinnya keluyuran. Dia omawai, wah serba salah. Maju mundur kena, itu pendeta saudara. Betul gak? Kita bersyukur pada Tuhan. Saya sudah 43 tahun. Ya,
ditambah di Banyumas 5 tahun. Berarti saya sudah 48 tahun melayani. Saya melayani sejak umur 28. Luar biasa. Apa sih macam-macam kelemahan? Ya, kemarin Sabtu, Pestologi sudah mengungkapkan, saya kutip sedikit. Jenis-jenis kelemahan manusia. Kelemahan dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek. Kelemahan fisik. Apa itu? Keterbatasan tenaga dan stamina. Gampang capek, sakit. Ada nggak dia? Baru kerja segedeng. Masih menggeh-menggeh gitu ya. Benar nggak? Udah capek gitu ya. Keterbatasan indera, mata. Matanya kurang jelas. Kan kemarin Pestologi kan cerita, ya temannya bawa mobil, kenapa sih kamu kok bawa mobilnya lama sekali? Iya aku mata rabun, buset deh. Ya udah sini sama aku. Ya. Saudara berani nggak punya supir matanya rabun? Nggak ketok pisan. Wah bahaya saudara. Benar nggak? Apalagi telinga. Ya memang sih. Kalau telinga kita torek, tor, susah ya komunikasi. Ya kan? Ingat ya, waktu di Sidar itu belum dibeliin Allah. Wah itu si Agus tuh berantem terus sama dia. Ngomong apa sautnya beda, betul gak? Terus penciumannya gak jelas. Nyium kok wangi ya? Aduh. Keterbatasan umur, tua jadi rapuh. Ya, luar biasa. Tetap semangat, amin. Keterbatasan bentuk tubuh, cacat fisik, tidak sempurna, cacat bawaan karena kecelakaan. Iya, kalau kita kecelakaan pasti cacat. Ya, ingat kan, waktu Timur itu kan mau direbut kembali. Kan ada beberapa tentara kita yang berjuang, itu banyak yang cacat. Ada yang kakinya buntung, tangannya buntung dan sebagainya. Tiba-tiba zaman Habibie lepas. Itu sakit hati itu tanah yang sudah berjuang itu. Ingat gak? Ya, rentan terhadap penyakit dan lingkungan. Ya, banyak seseorang kita yang sakit. Kenapa? Karena pola makan, pola hidup. Yang kedua, kelemahan mental. Mudah cemas, takut, stres, rentan depresi. Depresi itu awalnya apa? Stres. Stres yang berkepanjangan menghasilkan depresi. Depresi endingnya apa? Putus asa. Depresi, apa yang dilakukan orang yang depresi? Narkoba, iya kan? Minuman keras, merokok. Ya. Kemarin saya telepon satu ibu, gimana suamimu udah sembuh belum? Belum Pak, sedang pemulihan. Berapa banyak rokoknya? 6 bungkus. 6. Buset deh. Ya, jadi mengapulsitorus saudara. 6 bungkus. Satu bungkus isinya berapa? 12 kali 6 berapa? 72 batang. Satu hari. Seminggu berapa? Kalian sendiri. 70 kali 7. Berapa itu? Wah banyak sekali. Sebulan berapa? Sekarang berhenti nggak? Berhenti. Iya, 1.000 jadi berhenti. Coba enggak? Terus saja. Kalau kita ingin sehat, ingin umur panjang, makan. Teratur. Ya. Betul nggak? Mudah dipengaruhi orang lain, tidak selalu konsisten dalam pikiran dan niat. Emosi yang berlebihan. Mudah marah, iri hati, kecewa. Itu kelemahan mental. Gampang emosi. Anak-anak generasi sekarang kan begitu. Anak-anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, kalau sudah pegang HP, bisa dilepas? Bisa dimentak? Enggak saudara. Saya pernah kunjungan, ada satu ibu bawa anaknya sakit. Opa pinjam ya? Enggak. Wah marah saudara. Ngambek dia. Nah ini, saya bilang sama orang tuanya, hati-hati nih. Ya, ini baru umur 1 tahun lebih udah kayak gini. Mau jadi apa saudara? Boleh main HP,
Tapi jangan sampai keranjingan HP. Sampai tidak bisa lepas dari HP. Ya. Kelemahan apa lagi? Kelemahan rohani, cenderung egois. Mementingkan diri sendiri. Mudah jatuh dalam dosa. Apa itu? Kesombongan, iri hati, nafsu, sulit mengampuni, atau mengasihi secara tulus. Apalagi? Ragu kepada Tuhan dan kurang iman. Ya, saya udah puasa seminggu. Terus saya pengen apa yang saya inginkan, kok nggak dapat? Ya puasa cuma seminggu mah kurang atau doa tuh mah. Ya, dia ribut pengen motor. Kok saya dapat ini ya, gantungan kunci gambarnya motor. Ya imannya aja dulu. Imanin dulu, siapa tahu gantungan kunci itu berubah jadi sepeda motor. Emangnya kamu berdoa terus motor tuh jatuh dari dalam gedebuk gitu. Benar nggak? Apa seperti itu? Semua butuh proses. Ya, kelemahan sosial apa itu? Sulit beradaptasi dalam lingkungan baru. Kurang terampil berkomunikasi. Kalau saya beda orangnya, saya komunikatif. Saya ketemu orang baru, langsung nyopo. Ya, kemarin saya besuk Bapak Basontar, Sitorus. Dia buka bengkel. Ya, terus ada satu anak muda mau ganti ban. Saya nggak kenal. Kenapa motor kamu? Iya Pak, bantainya udah gundul. Oh gitu ya. Iya, kalau ban gundul itu bahaya. Kalau kepala gundul itu gaya saya bilang. Betul nggak? Kalau saudara punya mobil banyak gundul, bahaya. Kalau kepala gundul, gaya. Itu kan ada slogannya di tol itu. Ban gundul bahaya, kepala gundul gaya. Ya. Sekarang kan banyak orang punya gelar BA. Apa itu BA? Botak di atas. Kurang terampil berkomunikasi, bergantung pada pengakuan orang lain, takut ditolak atau dikritik. Kelemahan intelektual. Sedikit lagi ya, pengetahuan terbatas, tidak bisa tahu segalanya. Seperti main musik. Apa semua main musik bisa dilakukan? Enggak. Saya tidak bisa main musik. Dulu ada teman saya bilang, Pak Natal, gak bisa main musik. Bagaimana bisa mimpin jemaat? Saya yakin nanti anak saya bisa main musik. Istri saya bisa main musik. Ya, waktu pertama kali melayani setelah menikah, Ibu Gemala yang main musik, main gitar. Sebetulnya gede waktu itu ya, main gitar saudara. Luar biasa. Ya setelah di sini sama. Buktinya sekarang banyak anak muda yang main musik. Betul nggak? Kesulitan mengambil keputusan bijak. Kadang salah menilai situasi. Puji Tuhan. Kita lihat ringkasannya. Cepat ya. Apa itu? Cara mengalami kasih karunia dalam kelemahan. Yang pertama. Next. Halo. Terus. Nah. Akui kelemahan. Sadari dan akui dengan tulus segala kelemahan, ketidakberdayaan dan keterbatasan diri Anda. Akui. Saya lemah Tuhan. Tapi saya yakin Allah sanggup menolong saya. Bersandar pada Tuhan. Serahkan kekurangan dan kelemahan Anda kepada Tuhan. Dan bersandarlah pada kasih karunia, bersandar. Kalau kita duduk, saya kasih ilustrasi ya. Duduk nih, ini kan ada sandaran. Enak kan kalau ada sandarannya? Betul nggak? Coba kalau nggak ada sandarannya. Apa yang terjadi? Gedubrak, bersandar. Nah hidup kita juga perlu bersandar. Bersandar kepada siapa? Tuhan. Berikutnya. Percaya pada kuasanya. Next. Percayalah bahwa di dalam kelemahan Anda, kuasa Kristus akan turun menaungi
dan menyempurnakan kita. Dan terakhir, kita akan menemukan apa? Kedamaian. Dengan melepaskan usaha sendiri dan bersandar pada kekuatan Tuhan, Anda dapat mengalami kedamaian yang melampaui segala akal. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Kita menyanyikan satu pujian, cukup kasih karuniaku bagiku. Mari kita beri sama-sama. Hidupku bukti nyata kasih karuniamu. Aku yang lemah namun kau memakai aku. Di dalam kelemahan kuasamu turun atasku. Ketika aku lemah maka aku kuat. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Silakan petugas perjamuan kami ke depan. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Siapkan. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Sekali lagi. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Siapkan hostimu dan anggurmu. Kita angkat hosti kita. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah
hosti yang kita baca adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan suatu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tadi Bapak Coko akan berdoa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, Allah ajaib. Engkau Allah segala Allah, Allah yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di sini. Kami boleh mengikuti acara ibadah perjamuan kudus ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Nathanael tentang kasih karunia yang dalam kelemahan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kelemahan kuasa-Mu hidup, kuasa-Mu bertambah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu. Kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau melalui acara ini kami boleh mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Kami diberi kekuatan baru, diberi penghiburan. Kami mengalami beberapa permasalahan, Tuhan atasi
Tuhan sembuhkan kami dengan darah Yesus. Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan juga sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan kami juga mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di acara ini kami boleh memberi persembahan buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan layakkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk, kita memberikan persembahan ya. Kepada petugas kolektan dipersilakan untuk maju ke depan. Dan Bapak Ibu juga bisa pakai QRIS ya, kalau yang mau transfer. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Here we go. Aku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan dukunganmu, baik untuk kas pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati tim praise and worship, demikian juga dengan soundman, dengan pelayan perjamuan kudus yang sudah melayani asar, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami boleh terus maju, biarpun kami sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit, tapi kami mau terus memandang kepada Tuhan. Karena di balik itu semua, Tuhan punya maksud rencana yang indah, supaya kami boleh terus mengandalkan Tuhan, supaya kami boleh terus tetap rendah hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepekan depan, Tuhan berkati hubungan suami istri, orang tua dan anak, pegawai, majikan, agar terjalin komunikasi yang baik, agar sepekan mereka boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.